Mari kita mulai kisah filsafat dan kehidupan. Seorang pemikir Muslim asal Aljazair yang banyak mengguncang dunia pemikiran Islam modern dengan pendekatan yang tajam, kritis, dan menyegarkan. Bagian I. Awal kehidupan dan latar belakang intelektual. Muhammad Arkun lahir pada 1 Februari 1978 di Taurir Mimun, sebuah desa kecil berbahasa Berber di wilayah Kabili, Aljazair, yang saat itu masih dijajah Perancis. Ia berasal dari keluarga sederhana dan tumbuh dalam tradisi Islam lokal yang cukup kuat, namun juga terbuka terhadap pendidikan formal berbahasa Perancis. Arkun kemudian melanjutkan studi ke Universitas Sorbonne, Paris, tempat ia mendalami filsafat, sejarah, dan bahasa Arab klasik. Perpaduan antara akar Islam di Aljazair dan pendekatan ilmiah sekuler di Perancis, inilah yang kelak membentuk warna khas pemikirannya. Islam dalam dialog kritis dengan modernitas. Bagian 2. Filsafat Arkun, kritik terhadap nalar Islam tradisional. Salah satu misi intelektual utama Arkun adalah mengkaji kembali Islam dengan metodologi ilmu sosial modern. 1. Kritik atas nalar Islam ortodoks. Dalam banyak karya, Arkun menyebut istilah reason orthodox atau nalar ortodoks Islam, yaitu struktur berpikir keagamaan yang kaku dan tidak terbuka pada kritik, membakukan tafsir Al-Quran, menyingkirkan keragaman pemikiran, misalnya Mu'tazilah, filsafat, dan sufisme kritis, menolak pendekatan historis kritis terhadap teks. Menurut Arkun, nalar ini telah membelenggu umat Islam dari kemampuan berpikir inovatif dan reflektif. 2. Dekonstruksi dan rekonstruksi. Arkun terinspirasi dari Michel Foucault, Jacques Derrida, dan Paul Ricoeur dalam pendekatannya terhadap teks-teks agama. Ia memperkenalkan dua konsep penting. Dekonstruksi nalar keagamaan, yakni membongkar struktur berpikir yang selama ini dianggap mapan dan sakral. Rekonstruksi pemikiran Islam, yang menghidupkan kembali khazanah yang dilupakan dengan alat analisis modern, linguistik, semiotika, antropologi, dan historiografi. Baginya, pemikiran Islam tidak boleh berhenti pada masa klasik, harus ada kontinuitas pencarian makna dengan akal historis, bukan hanya akal dogmatis. Bagian T. Karya-karya utama dan argumen filsafatnya. Beberapa karya penting Arkun yang memuat perkembangan gagasannya antara lain. 1. Rethinking Islam. Di sini, Arkun menyerukan agar Islam dikaji ulang dengan pendekatan interdisipliner dan berani mempertanyakan asumsi teologis lama. Ia menyatakan bahwa umat Islam harus memahami teks terutama Al-Quran secara historis bukan hanya normatif. Perlu membedakan antara Islam sebagai wahyu dan Islam sebagai konstruksi sosial dan historis. 2. The Unthought in Contemporary Islamic Thought, konsep yang tak terpikirkan, adalah inti dari kritik Arkun. Ada banyak hal dalam Islam yang secara sistematis dihilangkan dari perdebatan intelektual, seperti pemikiran para filsuf rasionalis Ibnu Sina Al-Farabi, pemikir liberal awal, hingga peran budaya non-Arab dalam Islam. Ia ingin mengangkat kembali dimensi pluralisme dan dinamika sejarah Islam yang terkubur. 3. The Humanism of Islam. Dalam karya ini, Arkun memperjuangkan humanisme Islam, yaitu nilai-nilai keadilan, martabat manusia, dan kebebasan berpikir, sebagai inti spiritual Islam yang sejati. Bagian 4. Siapa yang menginspirasi Arkun? Arkun menyerap banyak inspirasi dari Timur dan Barat. Al-Farabi and Ibn Khaldun, untuk struktur nalar rasional dan historis. Paul Ricoeur, hermeneutika teks dan pemahaman sebagai proses dinamis. Kritik terhadap kekuasaan dalam konstruksi pengetahuan. Jacques Derrida, metode dekonstruksi dan pentingnya menggali yang diabaikan. Tapi yang paling unik, Arkun memadukan ini semua dengan semangat keterbukaan Islam awal, yaitu masa ketika ilmu pengetahuan, filsafat, dan teologi berdialog dalam harmoni. Bagian F. Gagasan filsafat Islam yang diperbarui. Ringkasnya, pemikiran filsafat Arkun dapat disusun dalam 5 prinsip sederhana. 1. Islam itu bukan hanya teks, tapi juga konteks. Kita harus membaca teks suci dengan mempertimbangkan sejarah, budaya, dan politik yang melingkupinya. 2. Pengetahuan keislaman harus bersifat inklusif. Kita harus membuka diri pada pengetahuan barat, feminisme, filsafat, dan ilmu sosial modern. 3. Dogma harus dikritik, bukan disucikan. Kritik adalah bentuk cinta terhadap tradisi, bukan penghancuran tapi pemurnian. 4. Perlu ada ijtihad epistemologis. Ijtihad bukan hanya soal hukum, tapi juga cara berpikir dan metode memahami agama.
5. Rekonstruksi masa depan Islam harus dilakukan lintas disiplin dan lintas agama. Dialog antar peradaban bukan ancaman, tapi peluang untuk memperkaya kemanusiaan. Bagian fees. Warisan dan relevansi. Muhammad Arkun wafat pada tahun 2010 di Paris, tapi ide-idenya tetap bergema di ruang-ruang akademik dan diskusi Islam progresif. Warisannya mendorong kebebasan berpikir dalam Islam, menekankan pentingnya membaca Al-Quran secara kritis dan kontekstual, menyatukan ilmu barat dan warisan Islam klasik tanpa merasa rendah diri atau superior. Penutup, sebuah Islam yang berani berpikir. Arkun mengajak kita untuk berani mencintai agama dengan akal sehat dan hati terbuka. Ia tidak menawarkan sistem final, melainkan cara berpikir, yakni bahwa Islam sejati adalah pencarian makna yang hidup, bukan jawaban membeku yang mati. Agama bukan untuk dibelenggu, tapi untuk dibebaskan dari belenggu. Jika kamu tertarik, saya bisa lanjutkan dengan penjabaran konsep archipensee dan impensee. Perbandingan pemikiran Arkun dengan Fazlur Rahman atau Nasr Abu Zaid. Penjabaran isi dan kritik terhadap buku Rethinking Islam. Silakan beri arah pembahasan selanjutnya.